selanjutnya adalah routing statis. Routing statis atau status routing adalah proses setting routing jaringan menggunakan tabel routing yang digunakan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Routing statis merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar, tidak disarankan menggunakan routing statis. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan routing statis. Yang pertama, kelebihan atau keuntungan menggunakan routing statis. Pertama, meringankan kinerja prosesor router. Lalu yang kedua adalah tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Lalu yang ketiga adalah routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. Jadi routing statis unggul dalam hal sekuritas. Lalu yang keempat adalah routing statis kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Lalu kerugian pada routing statis mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah administrator jaringan harus mengetahui semua informasi masing-masing router yang digunakan. Lalu routing statis hanya dapat digunakan untuk jaringan yang berskala kecil. Yang ketiga adalah administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, apalagi jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Lalu yang keempat, yaitu rentan terhadap kesalahan saat entry data routing yang dilakukan secara manual. Nah, lalu selain kekurangan dan kelebihan, ada juga cara kerja routing statis, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IV route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis. Dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah routing dinamis. Routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah, jadi IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Routing dinamis ini kebalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Routing dinamis mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Administrator tidak bisa menentukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semuanya sudah secara otomatis berjalan. Routing dinamis mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Administrator tidak bisa menentukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semuanya sudah secara otomatis berjalan. Untuk selanjutnya, macam-macam routing dinamis terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, RIP, Routing Information Protocol, merupakan sebuah protokol yang memberi informasi tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberi informasi ke router yang lain yang terhubung dengan router tersebut. Informasi yang diberikan diantaranya host, network, net, dan router the power. Untuk yang kedua, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah router protokol dikembangkan oleh Cisco System (INC) pada pertengahan tahun 1980. Tujuannya untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi.
Pada IGRP, routing dilakukan secara matematik berdasarkan jarak. Oleh karena itu, sistem IGRP sudah mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan routing mana yang akan ditempuh. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah load, delay, bandwidth, reliability. Yang ketiga ada OSPF, Open Short Path. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijalankan di RFC 2328. Protokol ini cocok diterapkan pada jaringan dengan router yang berbeda-beda. Yang keempat atau yang terakhir BGP, Border Gateway Protocol. BGP memiliki kemampuan untuk mengumpulkan rute terbaik menuju ke lokasi host tujuan dalam sebuah jaringan. Perbedaan BGP dengan routing protokol lain, BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Stereo Gateway Protocol BGP. Adapun kelebihan routing dinamis diantaranya yaitu: 1. Proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang kedua, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Ketiga, jika ada jalur yang rusak tetap aman. Yang keempat, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Ketika kita sudah mengetahui kelebihan routing dinamis, ternyata routing dinamis memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Yang kedua, jalur yang bisa menentukan adalah sistem bukan dari administrator. Yang ketiga, menentukan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi drop. Selanjutnya, distance factor. Distance adalah biaya untuk mencapai tujuan. Biasanya didasarkan pada jumlah jalur host yang dilewati atau total semua administrasi metrik yang ditugaskan pada link di jalur. Sedangkan vektor adalah interface lalu lintas yang akan diteruskan keluar untuk mencapai sebuah tujuan yang diberikan jaringan sepanjang rute atau jalur yang dipilih oleh protokol routing sebagai jalur terbaik ke tujuan jaringan. Distance vector protokol menggunakan perhitungan jarak ditambah dengan jaringan interface keluar atau vektor untuk memilih jalur terbaik ke tujuan jaringan. Jaringan protokol seperti IPX, SPX, IP, AppleTel, DSCNet, dan lain-lain akan meneruskan data menggunakan jalur terbaik yang dipilih. Keuntungan dari protokol distance vector adalah protokol seperti RIP telah ada sejak lama dan paling banyak digunakan. Namun, tidak semua perangkat yang melakukan routing akan mengerti RIP. Selanjutnya adalah link state. Protokol link state akan melacak status dan jenis koneksi masing-masing link dan menghasilkan metrik yang dihitung berdasarkan itu dan faktor-faktor lain, termasuk beberapa yang diset oleh administrator jaringan. Protokol link state mengetahui apakah link atas atau bawah dan berapa cepatnya, serta menghitung biaya untuk sampai ke tujuan. Sejak router menjalankan routing protokol, untuk mengetahui bagaimana untuk mencapai tujuan, kita bisa memikirkan link state sebagai status interface pada router. Protokol link state akan mengambil jalur yang mempunyai lebih banyak hub, tapi yang menggunakan media yang lebih cepat daripada jalur lambat akan menggunakan media yang lebih sedikit hub. Adapun kelebihan dari protokol link state pertama adalah phase convergence atau perubahan teknologi yang terjadi akan langsung diinformasi ke semua router yang berpartisipasi, jadi secara cepat. Kedua, tahan terhadap resiko routing loops.
terhadap setiap router mengerti gambaran topologi secara menyeluruh. Ukuran database link state dapat dibatasi dengan desain network yang sesama. Kekurangan dari link state yaitu membutuhkan CPU dan memori yang lebih besar atau lebih luas. Kedua, membutuhkan desain network yang tepat. Tiga, membutuhkan administrator network yang knowledgeable atau pengetahuan luas. Yang terakhir, proses update pada awal proses dapat mempengaruhi performa network. Dilihat dari gambar, perbandingan antara distance vector dan link state. Jika semua router yang menjalankan protokol link state, jalur atau rute yang dipilih akan dari AB langsung melalui link serial ISDN. Meskipun link tersebut sekitar 10 kali lebih lambat dari router langsung dari ACDB, protokol link state akan memilih jalur ABCD karena menggunakan media yang lebih cepat dengan 100 MB Ethernet. Dalam contoh ini, akan lebih baik untuk menjalankan suatu routing protokol link state. Tetapi, jika semua link di jaringan kecepatannya sama, maka protokol yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu protokol distance vector, akan lebih baik digunakan